pagi teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube saya Fisika Gampang. Jangan lupa yang belum subscribe, segera subscribe karena akan ada banyak materi yang saya upload di channel saya. Semoga bermanfaat, bisa kalian pelajari dengan baik dan bisa sukses dalam mata pelajaran fisika maupun matematika. Ya, hari ini saya akan membahas tentang penilaian akhir untuk kelas 9, terutama kisi-kisi ya. Kisi-kisi penilaian akhir tahun kelas 9. Silahkan disaksikan baik-baik, semoga bermanfaat dan semoga nilai kalian mendapatkan nilai yang terbaik sesuai dengan usaha yang telah kalian lakukan. Selamat menyaksikan video pembahasannya berikut ini. Ya. Kisi-kisi penilaian akhir fisika kelas 9. Soal nomor 1. Perhatikan gambar. Ya. Di sini ada timbangan, sebelah kiri ini masanya 1,5 kg. Di sebelah kanan ada massa 250 gram, ada 2 bandul. Pertanyaannya, kalau bandul X ini saya tambahkan ke sini supaya seimbang, berapa bandul yang saya tambahkan masanya? Caranya sangat mudah, disamakan saja antara bandul kiri, massa kiri dan massa kanan. Massa kiri adalah massa kiri dan massa kanannya. Maka untuk mencari nilai X, silahkan kamu selisihkan antara massa kiri dan massa kanan. Selisih itulah adalah massa yang harus ditambahkan ya. Jadi X yang dicari sama dengan selisih antara massa yang ada di kiri ini dengan yang di kanan ya. Jadi 1500 dikurangi 250 dikurangi lagi 250. Jadi bandul yang harus ditambahkan ini massanya adalah 1000 gram, atau kalau di pilgannya ada kilogram dicari yang 1 kilogram. Ini saya kira nomor 1 jelas ya, jelas sekali. Nomor 2, keping bimetal. Keping bimetal ini sering ditanyakan ya. 2 buah keping bimetal dipanaskan seperti berikut. Ingat ya, prinsipnya adalah kalau melengkung seperti ini adalah lingkaran, yang putih ini adalah lingkaran dalam, yang hitam ini lingkaran luar. Otomatis panjang siapa? Panjang yang lingkaran luar ya. Kalau ada 2 lingkaran, yang satu di dalam, yang satu di luar, otomatis yang panjang adalah yang di luar. Artinya apa? Berarti logam yang di luar ini ketika dipanaskan dia lebih cepat memanjang. Artinya koefisien muai panjangnya adalah lebih besar. Jadi kalau ada ini gambar A, ini B, B-nya di luar, tapi kalau B dibandingkan dengan logam C, C-nya di luar. Berarti kesimpulannya apa? Yang di dalam paling kecil A, yang di luar paling besar C. C ini paling luar, A paling dalam, sehingga A paling kecil dan C paling besar. Dari fenomena di atas, urutan koefisien dari yang paling kecil yang ditanyakan ya. Berarti kalau yang paling kecil dari A, B, terus ke C, karena C paling besar. Tapi kalau dibalik, urutkan dari yang besar ke yang kecil ya, tinggal dibalik ya. C, B, A begitu ya. Nah, karena ini yang diurutkan dari yang kecil, jawabannya adalah A, B, baru C. Itulah jawaban nomor 2. Nomor 3, ini adalah diagram perubahan wujud atau grafik perubahan wujud ya. Ini teori saja sebenarnya. Ada pernyataan berikut, ada 4 pernyataan. Nah, kamu ditanyakan pernyataan manakah yang benar ya. Perhatikan. Ini prosesnya begini, ini adalah es pada suhu min 10, dia suhunya naik sampai di sini dia masih berupa es. Jadi posisinya misalkan ini balok es, ya esnya tetap berupa balok es belum mencair. Tapi proses dari B ke C ini esnya mulai mencair terus dinaikkan suhunya. Esnya mencair saja, menyerap kalor, tapi kalornya ini tidak untuk menaikkan suhu. Suhunya tetap, tapi kalornya itu digunakan untuk merubah wujud dari es, balok es tadi menjadi air, mencair. Semuanya di sini ya. Kalau di tengah-tengah sini mungkin masih ada yang belum mencair.
Di sini ketika dipanaskan, airnya itu tetap tidak berubah wujud, tapi kalornya dipakai untuk menaikkan suhu. Nah, jadi kesimpulannya begini. Kalau untuk grafik yang miring, kalornya itu dipakai untuk menaikkan suhu, bukan untuk merubah wujud. Jadi es tetap es, air tetap air begitu ya. Tapi kalau grafiknya datar begini, kalor yang diserap itu tidak digunakan untuk menaikkan suhu, karena kan ini suhunya tetap nol terus di sini. Tapi kalor yang diserap digunakan untuk merubah wujud dari es menjadi air. Jadi di sini es, di sini masih es, di sini sudah berubah menjadi air, di sini juga masih air. Nanti kalau dilanjutkan, dia akan menguap. Begitu ya. Jadi pernyataan yang betul apa? 1. A sampai B adalah perubahan suhu betul. Ya, tidak menyebabkan perubahan wujud. Betul, es tetap es ya, A ke B itu tadi. Jadi suhu kalor yang diserap tidak untuk menaikkan suhu, tapi untuk tidak untuk merubah wujud, tapi untuk menaikkan suhu ya. Jadi terjadi perubahan suhu. B ke C tidak terjadi perubahan suhu, betul, 0 terus nih suhunya ya, B ke C. Tapi kalor yang diserap digunakan untuk merubah wujud. Jadi kalornya menyebabkan perubahan wujud. Yang grafik B ke C juga. Pernyataannya tidak terjadi perubahan suhu, betul, tetapi dia ngomong tidak menyebabkan perubahan wujud. Nah, ini salah. Karena terjadi perubahan wujud dari es menjadi air ya, mencair atau melebur. C ke D itu miring lagi, berarti ini ada perubahan suhu. Nah, terjadi perubahan suhu betul, tapi dia tidak berubah wujud. Jadi untuk grafik seperti ini, kalau miring ini yang berubah adalah suhunya, bukan wujudnya. Kesimpulannya begitu ya. Kalau yang mendatar lurus begini horizontal, berarti yang berubah adalah wujudnya, bukan suhunya. Suhunya tetap, wujudnya berubah. Kalau ini kalau A ke B, suhunya yang berubah, wujudnya tetap. Kalau yang lurus begini, suhunya tetap, wujudnya yang berubah, gitu ya. Jadi pernyataan yang betul adalah 1, 2, dan 4. Soal nomor 4. Perhatikan ini kemarin nomor 4 kelompatannya tidak ada ya, tidak apa-apa. Mungkin nanti akan diisi soal biologi. Nah, kita langsung nomor 5 saja. Perhatikan gerak bola yang ditendang berikut ini. Jadi kalau ada grafik parabola seperti ini, maka EK yang paling besar itu adalah yang paling bawah. Nah, kesimpulannya begitu ya. Justru posisi parabola begini, EK yang paling besar ada di paling bawah, dan EP yang paling besar adalah yang di paling atas. Jadi di sini EK paling besar berarti EP-nya paling kecil. Tapi kalau yang paling tinggi di sini EP-nya paling besar, justru EK-nya paling kecil karena di sini EK-nya 0. Ya, kesimpulannya seperti itu. Jadi kalau ada 4 pernyataan seperti ini, manakah yang benar? Kita cek ya. 1. Energi potensial di A dan C paling besar. Potensial di A salah, paling rendah, justru paling kecil. Energi potensial di B paling besar, betul, paling tinggi ya, di puncak. Ketinggiannya paling tinggi berarti EP-nya paling besar. Energi kinetik di A paling besar, betul, karena paling bawah, paling besar. Energi kinetik di A dan C sama besar, salah. Ini kan lebih rendah dari C. Jadi energi kinetiknya lebih besar A, Mas Yan ya. Ini C agak naik lagi sedikit, justru ini EK-nya lebih kecil dari A. A paling besar. A, kesimpulannya begitu ya. Kalau di bawah EK-nya paling besar, kalau yang posisi paling puncak EP-nya yang paling besar. Begitu. Nomor 6. Nah, perhatikan soal ini Sigma FMA ya, tetapi cuma divariasi sedikit. Perhatikan gambar berikut ini. Ada benda ABC didorong dengan gaya 20 Newton. Ya, masanya A 12 kg, B dan C tidak diketahui, tapi masanya sama. Bergerak dengan percepatan, nah ini diganti ya, jangan 2 kilo. Nanti tidak bisa dihitung. Percepatannya 1 Newton per kilogram. Jika kemudian benda B diturunkan, nah pertanyaannya kalau B saya turunkan, nanti percepatannya jadi berapa? Begitu pertanyaannya ini ya. Jadi kalau seperti ini, percepatannya adalah 1 Newton per kilogram. Nanti kalau saya turunkan, ya, benda B-nya saya turunkan, saya ambil, percepatannya benda berapa? Otomatis lebih cepat ya, ingat. Sigma FMA.
Kalau masanya saya ambil ya, maka lebih ringan, otomatis geraknya lebih cepat. Logika sederhananya seperti itu. Jadi kalau kamu nanti ngitung A-nya lebih kecil dari 1 ya salah, pasti dicari lagi salahnya di mana. Ya. Nah, kita hitung mula-mula dulu ini. Jadi sigma F MA, M-nya kita hitung dulu totalnya berapa. F-nya 20, A-nya 1, kita masukkan mula-mula 1 ya, maka masanya 20 kg. Ini adalah massa total A, B, dan C. Padahal massa A tadi 12, berarti massa B dan C ini berapa? 20 kurangi 12, 48 kilo. Dan disebutkan massa B dan massa C sama, berarti masing-masing beratnya 4 kilo. Ya, 8 kilo ini bagi 2 orang, untuk 2 ini ya, MB dan MC. Jadi masing-masing MB sama dengan MC 4 kg. Nah, sudah. Nanti ini diambil B-nya dihilangkan. Jadi B diturunkan, maka masanya tinggal berapa tadi? MA-nya 12, massa C-nya ini adalah 4. MB-nya hilang, MB-nya dihilangkan. Jadi masanya sekarang 16 kilo. Jadi masanya kesimpulannya begini, tadi masanya 20, sekarang diganti jadi 16. Sebenarnya pertanyaannya itu sederhananya seperti itu. Nah, cuman kan ini kamu harus berpikir sendiri gitu ya. Masukkan lagi ke sigma MMA. Nah, sama dengan sigma F per M ya, dibolak-balik rumusnya. Sigma F-nya tetap 20 tadi ini, tetapi masanya saya kurangi 4 kilo punyanya B tadi. Sehingga A-nya adalah 20 per 16 atau 5 per 4. Kalau didesimalkan menjadi 1,25 meter per sekon kuadrat. Nah, lebih besar ya dari 1 pasti nih. Kalau ini hasilnya lebih kecil dari 1 salah. Wong masanya dikurangi, percepatannya mestinya lebih cepat. Nomor 7. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya mirip nomor 6. Sigma F-nya 150 Newton, didorong ke kanan 200 Newton. Ya. B-nya dorong ke kiri. Pertanyaannya, berapa gaya pada B supaya balok tersebut berpindah ke arah kanan? Maka gaya B sebesar berapa? Perhatikan ya, dia mintanya sigma F-nya itu 150. Artinya begini loh. Balok ini bergerak ke kanan. Ya, bergerak ke kanan dengan sigma F sebesar 150 Newton begitu. Ya sudah, karena dia mintanya bergerak ke kanan, kita asumsikan ke kanan plus ya, maka sigma F-nya ke kanan. Berarti saya anggap plus 150. Kalau ini nanti diganti soal berpindah ke arah kiri, gaya yang bekerja pada B sehingga balok berpindah ke arah kiri, berarti sebesar berapa gaya B-nya? Nah, berarti sigma F-nya diminkan karena ke kiri kita anggap min. Karena ini minta ke kanan, berarti sigma F-nya ini dianggap plus. Sama dengan, nah ini FA-nya adalah plus ke kanan. Ya. Ditambah FB dulu aja. FB ke kiri kita masukkan min. Ya, FB-nya kan ke kiri, kita langsung minkan saja ya, min FB atau ditambah minus FB sebenarnya gitu ya, kita langsung min FB. Ini kan sebenarnya begini, ditambah min karena ke kiri ya, min FB ya gitu ya, ditambah FB tapi ke kiri min. Nah, jadi plus ketemu min ya. Berapa FB-nya supaya 150 ke kanan ya? FB-nya adalah 50 Newton. Artinya ke kiri ya, 50 Newton ke kiri. Min 50 Newton ya, ini arahnya ke kiri. Jadi supaya ini bergerak 150 Newton ke kanan, maka B-nya harus saya kasih berapa? 50 Newton. Logika sederhana saja ya, 200 dikurangi 50, 150 ke kanan ya, mintanya ke kanan. Nomor 8. Perhatikan jungkat-jungkit ininya tuas, seperti biasa, soal seperti biasa ya. Jika kuasa digeser 40 cm menjauhi titik tumbuh ya ke sana ya, berarti berapa kuasa harus dikurangi berapa supaya tuasnya tetap seimbang. Nah, kita kalau untuk model soal seperti ini selalu kita cari mula-mulanya dulu. WLV dikali FLF ya, ini rumus tuas. W itu bebannya, ini LV-nya lengan beban, ini kuasanya, ini lengan kuasa, kita cari dulu. WLV FLF kita coret, masukkan angkanya,
Coret-coret, ketemulah LF-nya adalah 160 cm. Ini mula-mula setimbang. Nah, kalau ini saya geser menjauhi 40 cm dari titik tumpu, dia ke kanan, otomatis maka tidak imbang lagi, dia akan jomplang ke kanan begini. Ya. Maka supaya tidak jomplang ke kanan, maka F ini harus dikurangi menjadi berapa atau dikurangi sebesar berapa. Ya. Digeser 40 cm menjauh titik tumpu. Nah, LF-nya berarti jadi berapa sekarang? 200. Kan di sini tadi 160, geser ke kanan menjauhi titik tumpu. Jadi tambah ya, jadi lengan kuasanya jadi 200 cm. Sudah langsung dimasukkan ke rumus WLW FLF lagi. WLW FLF, tapi F-nya kita sembunyikan. Kenapa? Karena kan ini harus diganti. Kalau kita pakai LF 200 otomatis F-nya harus diganti. Karena pertanyaannya kan kuasanya yang diganti. Ya. Kalau tidak nanti jomplang ke kanan ya. Jomplang ke kanan maksudnya begitu. Nah, ketemulah F-nya 80 Newton. Hati-hati, ini bukan jawabannya ya, saya selalu bilang. Dilihat dulu pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Kuasanya dikurangi sebesar berapa? Nah, tadi mula-mula 100, butuhnya itu cuma 80. Maka kuasanya harus dikurangi 20 Newton. Tapi kalau pertanyaannya kuasa harus dibuat menjadi berapa? Nah, 80 Newton ya. Kalau dibuat menjadi berapa kuasanya 80. Kalau dikurangi berapa dilihat mula-mula 100. Mintanya 80 sekarang. Berarti harus dikurangi 20 Newton. Gitu ya. Itu soal nomor 8. Soal nomor 9. Pegas ya, ini pegas atau bandul sederhana, ayunan bandul sama ya. Perhatikan kalau ada gambar seperti ini adalah garis timbang. Jadi B ini adalah garis timbang. Ya, garis timbang. Otomatis B ke A ini adalah amplitudo, B ke C juga amplitudo ya. Jadi B ke A saja atau B ke C saja itu adalah amplitudonya. Jadi kalau di sini ditanyakan berapa amplitudo, itu adalah jarak dari B ke A. B ditarik ke A sejauh 10 cm. Nah, 10 cm ini adalah amplitudonya. Berapa periodenya? Nah, perhatikan kalimat ini. Gerak A, B ke C dalam waktu 1,5 detik. A, B ke C ini adalah setengah getaran. Dari A ke B ke C. Kalau satu getaran kan dari A ke B ke C ke B ke A lagi. Atau gampangannya begini. Setiap melompat ini seperempat. A ke B seperempat, B ke C seperempat, C ke B seperempat, B ke A ya seperempat. Jadi kalau ini dari A ke B seperempat, B ke C seperempat berarti 2/4 atau setengah getaran. Ini N-nya ya. Nah, ditempuh dalam waktu 1,5 detik. Maka periode rumusnya adalah, ingat ya, kalau ini T di sini T. Nah, supaya tidak kebalik dengan frekuensi. T besar, sini T kecil per N getarannya, jumlah getaran. Jadi T kecilnya adalah 1,5 dibagi setengah getaran. 15 bagi 5 ya, 3 sekon. Jadi jawabannya amplitudonya 10, periodenya 3 sekon. Soal nomor 10 cermin. Nah, kalau ada soal seperti ini disuruh mencari sifat bayangannya saja, tidak perlu dihitung. Main sistem ruang saja ya. Ruang main benda itu ada di ruang berapa, begitu saja. Karena kita pertanyaannya tidak nilainya tetapi sifatnya saja. Perhatikan, ini adalah jarak benda ya 6 cm, ini adalah fokusnya 4 cm. Jika benda digeser 4 cm mendekati cermin, nah, mendekati cermin itu ke sana ya. Berarti S-nya nanti berkurang 4 cm. Kalau ini saya dekatkan ke sini dikurangi 4 cm tinggal berapa? 2 cm. 2 cm posisinya jadi di sini kira-kira ya. Nah, di situ. Pindah ke sini. Berarti benda itu sekarang berada di mana? Di ruang 1. Ingat pembagian ruang cermin ya. 1, 2, 3, di belakang sini 4. Dan di sini 4, di sini ruang 1. Ini antara sini F. F sama M ruang 2, M dengan ke sana itu adalah ruang 3. Ingat ya, jumlahnya harus 5. Ini dalil isbah namanya ya. Maka bayangan kalau benda di ruang 1 bayangannya pasti ada di ruang 4, jumlahnya harus 5. Ini dalil isbah. Ya, jumlahnya 5. Nah, ini juga sudah saya jelaskan berkali-kali. Kalau 1 sama 4 itu pasti maya tegak dulu. Kalau 2 dan 3 itu berarti nyata terbalik. Kalau 1, 4 maya tegak. Nah, diperbesar atau diperkecilnya lihat ruangannya ya. Kalau 1 ke 4 kan membesar berarti diperbesar.
Kalau 4:1 nanti sama, maya tegak tapi diperkecil karena ruangannya mengecil. Begitu juga kalau ruang 2 dan 3 ya. Kalau 2 ke 3 berarti di sini pasti nyata terbalik dulu. 2 dan 3 itu pasti nyata terbalik. Kalau 2 ke 3 diperbesar, kalau 3 ke 2 diperkecil. Nah, cara bacanya begitu. Jadi ini tidak usah dihitung seper S, S aksen, terus dihitung M-nya lah, nanti kelamaan. Langsung main ruangannya ya saja ya. Ruang 1 ke 4, maya tegak, karena 1 ke 4 diperbesar. Begitu cara menjawab soal nomor 10. Nomor 11. Nah, ini adalah gambar cacat mata. Kamu disebutkan, ini cacat mata apa? Miopi apa hipermetropi? Nah, lihat ini ya sekali lagi. Lihat ini. Bayangannya benda yang dilihat oleh mata jatuh setelah retina atau melebihi retina. Sesuatu yang lebih itu artinya adalah hiper. Berarti kalau lebih melebihi retina ini adalah hipermetropi. Hipermetropi itu dibantu dengan lensa cembung atau kacamata plus. Nah, saya sering kali ngasih singkatannya hipermat bung. Nah, hipermat bung. Hiper itu adalah hipermetropi. Matnya itu diambil atnya ya, dekat. Bung itu adalah cembung, dibantu dengan lensa cembung. Jadi hipermetropi dibantu dengan lensa cembung. Kalau cacat mata yang satunya, yang gambarnya di depan retina begini bayangannya, maka dia adalah miopi, dibantu lensa cembung. Begitu ya, kalau gambar ini adalah hipermetropi. Nomor 12. Pada suatu percobaan, seorang siswa menggosok sebuah sisir plastik dengan rambut seperti yang ditunjukkan pada gambar. Muatan apa yang terjadi pada sisir dan rambut? Ingat ya, pokoknya kalau plastik sama karet itu digosok-gosok dengan wol bermuatan negatif. Sisirnya, plastiknya atau karetnya, balon misalnya ya, negatif. Tapi penggosoknya atau kainnya itu adalah positif. Kenapa? Karena elektron dari kainnya, penggosoknya biasanya digosok dengan wol, itu pindah ke sisir. Jadi sisirnya kelebihan elektron negatif, rambutnya kekurangan, atau bolnya kekurangan elektron malah bermuatan positif. Begitu ya. Itu listrik statis ya, sering diulang mestinya sudah bisa. Nomor 13 ya, ini listrik dinamis sederhana saja. Jadi rangkaian seperti ini, arus listriknya 2 ampere, kamu disuruh menghitung voltase atau beda potensial yang terjadi. Nah, berarti kamu harus cari R pengganti dulu. Ini R1, R2 di paralel. Ingat ya, kalau cara cepat di paralel adalah dikali saja. R-nya dikali dibagi dengan jumlahnya. Jadi ini kita kali 10 kali 15, 150 bagi 25, 6 ohm. Nah, rangkaian paralel ini kita seri. Nah, nanti ini hasilnya tadi kita seri dengan 6 ohm. Ini ya, rangkaian paralel tadi kita seri dengan R3. Jadi dijumlah langsung 6 plus 6, 12. Inilah R seri atau R total yang ada di dalam rangkaian ini. Maka V-nya masukkan saja rumus VIR. I-nya adalah 2 ampere, R-nya 12 ohm. Jadi V-nya adalah 24 volt. Gitu ya. Nomor 14, setrika. Nah, ini. Setrika 350 watt. Dev ini spesifikasinya dipasang pada tegangan 220 volt. Artinya pabriknya nih ngomong kalau dipasang di tegangan 220 volt dia butuh daya 350 watt. Tapi ini pertanyaannya begini, kalau setrika ini misalkan dipasang pada tegangan 200 volt, maka dayanya itu berubah menjadi berapa? Kan kadang listrik di rumah kita itu kadang naik turun sedikit ya voltasenya. Nah, coba kita hitung kalau turun sampai 200. Rumusnya masuk perbandingan saja. P1 banding P2 sama dengan perbandingan voltasenya dikuadratkan. Ya, jadi P1 banding P2 sama dengan perbandingan volt dikuadratkan. Berbanding lurus ya, P1 P2, di sini juga P1 P2 tapi kuadrat. Masukkan saja P1 350, P2 ditanyakan. Pertama mula-mula harus dipasang di 220 volt. Kalau listrik kita turun jadi 200 volt misal, maka daya setrika itu turun juga otomatis menjadi berapa? Nah, tinggal dicoret-coret kali silang ya. 350 kali 100 dibagi 121 ya, ini 11 kali 11. Kalau dihitung pakai kalkulator ini ya. Kalau tes nanti mestinya ini saya buat angkanya tidak seperti inilah ya, angkanya bagus. 289,26 watt. Gitu ya, jadi turun menjadi 289,26 watt. Lebih ngirit Pak? Iya lebih ngirit, tapi ya panasnya tidak bisa maksimal kalau dayanya 350 watt. Begitu ngirit
Wattnya malah kecil Pak. Iya, tapi ya daya hantar panasnya juga tidak bisa maksimal. Soal terakhir nomor 15. Perhatikan ya. Ini cara membuat magnet. Langkah pertama digosok. Ingat kalau digosok maka ujung pertama yang kena gosokan ini kan digosoknya begini. Balik lagi diangkat ya. Berarti yang sini yang pertama kali kena. Karena yang digosokkan adalah kutub utara ini ya, ditulis U, maka di sini A ini jadi utara. Sini kebalikannya ya, selatan. Nah, terus magnet yang jadi ini ceritanya begini, untuk menginduksi logam. Ya, logam besi ini ya. CD ini logam besi. Ya, logam besi kita induksi di sini. Apa yang terjadi? Nah, karena ini A tadi utara, B selatan, maka ketika diinduksi C-nya jadi utara ya. Ini saling tarik menarik kalau diinduksi ya. Utara, D-nya selatan. Jadi jawabannya yang betul adalah C ya. Hanya utara, B selatan, C utara, D selatan. Ya, ini hati-hati ya kalau di soal nggak seperti ini. Kadang nanti ada yang dibalik ya, diperhatikan. Di soal tidak seperti ini, ada yang dibalik. Jadi hati-hati ya, jangan langsung besok dijawab C begitu. Berarti salah. Siapa tahu juga C ya, tapi besok jawabannya tidak ini. Jadi diperhatikan soalnya ya, hati-hati. Demikianlah teman-teman pembahasan kisi-kisi penilaian akhir untuk kalian. Silahkan dipelajari baik-baik. Semoga bermanfaat dan kalian semua mendapat nilai yang bagus. Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.